Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Asri dari kelas Biologi B. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Nah, ekspresi gen adalah proses dalam informasi dari gen yang digunakan dalam sintetis produk gen fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh kehidupan yang dikenal. Yang pertama itu eukariota. Eukariota itu termasuk organisme multiseluler. Prokariota itu bakteri dan archaea, dan virus itu untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk hidup. Nah, ekspresi gen ada 3. Yang pertama itu transkripsi, translasi, dan terminasi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu transkripsi. Transkripsi ini merupakan tahap awal dalam proses sintetis protein, yang nantinya proses tersebut akan berlanjut pada ekspresi sifat-sifat genetik yang muncul sebagai fenotip. Dan untuk mempelajari biologi molekuler, tahap dasar yang harus diketahui adalah bagaimana mekanisme sintetis protein sehingga mekanisme terekspresi sebagai fenotip. Transkripsi merupakan proses sintetis molekul RNA dan DNA template. Proses ini terjadi pada inti sel atau nukleus pada organisme eukariotik, sedangkan pada organisme prokariotik berada di sitoplasma karena tidak memiliki inti sel, tepatnya pada kromosom. Tahap transkripsi ada 3. Yang pertama itu inisiasi atau pengawasan, di mana transkripsi tidak dimulai di sembarang tempat pada DNA, tetapi pada bagian hulu atau upstream pada gen, yaitu promoter. Proses yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Selanjutnya proses elongasi ini terjadi pada pemanjangan nukleotida. Yang ketiga itu terminasi atau pengakhiran. Terminasi juga tidak terjadi di sembarang tempat. Transkripsi terakhir ini ketika memulai nukleotida tertentu pada stop kodon, selanjutnya RNA terlepas pada DNA menuju ribosom. Ekspresi gen yang kedua yaitu translasi. Dalam proses translasi, sel menginterekspresikan informasi genetik dan membentuk protein sesuai dengan yang diterjemahkan. mRNA setelah dikeluarkan dari inti sel, maka setelah berada di sitoplasma, subunit kecil ribosom akan mengikat pada mRNA. Setelah mRNA diikat oleh subunit kecil ribosom, kemudian subunit besar ribosom mengikat pada ribosom subunit kecil beserta mRNA. Setelah mRNA menempel pada ribosom, molekul tRNA membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya dan menerjemahkan molekul mRNA. tRNA mentransfer pada asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ekspresi gen yang ketiga yaitu terminasi. RNA polimerase tetap terikat pada DNA dan melangsungkan transkripsi sehingga mencapai urutan terminator atau sinyal stop, yang pada umumnya berupa struktur seperti tusuk konde atau hairpin. Struktur yang terdiri atas batang dan lengkung atau loop. Ini terjadi karena RNA hasil transkripsi mengalami komplementasi diri. Biasanya pada bagian batang sangat kaya dengan gizi sehingga sangat stabil. Gizi itu mempunyai ikatan rangkap 3. Kodon dan antikodon ini harus didahului oleh pelekatan yang benar antara tRNA dan asam amino. tRNA yang telah membawa asam amino tertentu sesuai dengan urutan antikodon yang ada di bawahnya. Baru tRNA menerjemahkan kodon mRNA. Tiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh suatu enzim spesifik yang disebut dengan
aminokili tRNA sintesis. Ribosom memudahkan pelekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Unit ribosom dibangun oleh protein molekul RNA yang disebut dengan RNA ribosom. Kemudian dari asam-asam amino yang terbentuk, maka asam amino tersebut diikat oleh ikatan peptida sehingga terbentuk rantai polipeptida. Demikianlah video yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.